Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, bahagia sejahtera sentosa sebangsa dan setanah air. Kali ini kita channel SHMH pada video yang ke-131. Kita akan masih membahas bab 7 ya. Jadi bab 7 KUHP baru itu ada dua bagian. Bagian ke-1, tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, yaitu diatur di pasal 300 dan diatur di pasal 301 KUHP baru. Kemudian untuk bagian kedua adalah tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah. Ini diatur di pasal 302 dan 303 KUHP baru. Saya akan menyampaikan yang pasal 302 KUHP baru. Berbunyi, setiap orang yang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Bahwa pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, di mana sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga siapapun, kita semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harus berketuhanan, harus bertuhan, harus percaya adanya Tuhan. Nah, pasal ini adalah seseorang yang di muka umum. Seseorang itu setiap orang. Di muka umum yang dapat dihadiri, didatangi, dan dilihat oleh publik, orang banyak. Menghasut itu adalah melakukan, menyampaikan sesuatu untuk melakukan apa yang menjadi tujuan daripada si pelaku. Namun dalam hal ini kalau menghasut, itu adalah hasil yang diharapkannya adalah negatif atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau sama-sama di tempat umum, namun dia menyampaikan sesuatu dalam hal yang kebaikan, itu biasa disebut dengan kata-kata mengajak. Nah, menghasut ini, itu tadi tujuannya jelek. Apa kok jelek? Mengajak seseorang atau bermaksud mengajak seseorang menjadi tidak beragama. Misalnya, ada suatu tempat umum, kemudian dia ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mas-mas, mbak-mbak, kakek-kakek, nenek-nenek, gitu kan. Apakah saudara sekalian beragama? Terus dia mengutarakan dalil-dalilnya. Apa buktinya agama itu ada? Kan gitu kan. Apa buktinya Tuhan itu ada? Dan sebagainya. Nah, susah kan kalian membuktikan? Kan gitu. Maka dari itu, tidak perlu kita itu beragama. Terus kemudian bisa jadi dengan mencontohkan, tuh, negara sana, tuh golongan ini dia tidak beragama, malah lebih maju. Mari kita sama semua untuk tidak perlu beragama. Nah, gitu loh misalnya. Tidak perlu kita mengikuti kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu dinyatakan di muka umum untuk pasal 302 KUHP baru ayat 1. Nah, yang seperti itu jelas bertentangan dengan kita
bertentangan dengan ideologi ketuhanan yang Maha Esa yang ada pada Pancasila. Dan secara akal saja gitu loh ya, orang kok itu tidak percaya adanya Tuhan itu melalui agama yang dianutnya. Bahasa saya, mohon maaf saya bukan ahli bidang teologi ya, namun kalau kita percaya kepada Tuhan kan melalui ilmunya kan ilmu agama, kita percaya kepada adanya Tuhan juga melalui ilmu agama kan. Nah, ini menghasut supaya tidak perlu memiliki agama, tidak perlu memiliki kepercayaan yang ada di Indonesia. Dan ini disampaikan di muka umum, dan ini dipidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Ini yang ayat 1. Ayat 2-nya, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Untuk ilustrasi ini seperti ini biar mudah. Ada seorang bos di sebuah perusahaan atau orang yang memiliki asisten-asisten atau pembantu-pembantu atau tukang kebun. Kemudian dia mengancam dengan kekerasan atau tokoh yang berpengaruh. Kalian kalau masih beragama, maka akan saya lakukan bla 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 bla. Kekerasan kan macam-macam, bisa dianiaya, bisa diracun, bisa dibunuh dan sebagainya. Itu kalau ancaman baru omongan, tapi bisa jadi kekerasan langsung geruduk jika kalian beragama ini. Pukuli duang dung. Dan orang itu menjadi dipaksanya untuk tidak beragama. Kalau murtad yang tadinya beragama A menjadi tidak beragama, atau yang tadinya memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa menjadi tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya atau lagi berpindah agama. Suatu orang atau kelompok orang yang beragama A kemudian mendatangi seseorang yang beragama B. Akhirnya dia dilakukan kekerasan dan dipaksa atau diancam kekerasan, diancam akan dilakukan kekerasan dan dipaksa untuk mengikuti agamanya kelompok A. Dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, dan dipaksa. Nah, agama-agama itu adalah agama yang ada di Indonesia. Kejadian seperti ini diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, bahwa negara kita itu dari Sabang sampai Merauke dengan berjajarnya beribu-ribu pulau, berbanyaknya suku-suku bangsa, adanya laut yang luas sebagai penghubung dari pulau yang satu dengan pulau yang lain, bukan pemisah laut itu. Laut itu adalah penghubung pulau yang satu dengan pulau yang lain, bukan memisahkan. Maka ideologi Pancasila, persatuan Indonesia sangat penting. Nah, inilah mengantisipasi sesuatu hal, karena kita banyak agama, banyak suku, banyak golongan, maka diantisipasi oleh pasal 302 KUHP baru yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menjadikan seseorang tidak beragama atau tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menjadikan orang yang beragama lain menjadi memeluk agama yang
dipeluk oleh pihak yang memaksa ini diancam hukuman. Supaya persatuan Indonesia, persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika tetap jaya. Mudah-mudahan adanya channel SHMH ini menambah walaupun sedikit wawasan kebangsaan kita, wawasan terkait ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, yang sudah lengkap isinya, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, perwakilan rakyat, sampai dengan ideologi atau keadilan sosial. Sudah lengkap ini dari 5 sila. Sudah lengkap sekali. Asas-asas yang dikandung itu di dalam Pancasila. Saya menyebutkan tadi maknanya ya, bukan bunyinya Pancasila. Nanti dipelintir-pelintir lagi saya dianggap merubah ideologi, bukan, itu maknanya. Kalau bunyi Pancasila, seluruh pemirsa SHMH pasti sudah tahu bunyinya, bahkan makna dan filosofi, bahkan butir-butirnya mungkin sudah semuanya paham dan sudah melaksanakan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-131 channel kesayangan kita, Sinau Hukum, Melek Hukum. Apabila ada salah mohon dimaafkan, semoga bermanfaat, berikan kritik yang membangun channel ini, saran, pendapat, atau arah yang disampaikan kepada saya agar saya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi KUHP baru. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan terima kasih, dan diharap berkenan untuk mendukung channel SHMH ini dengan subscribe. Nyalakan notifikasi karena banyak video yang akan diupload kemudian. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.